Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuk-Nya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk-Nya kepada kita. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Berdoalah pada waktu-waktu yang akan Allah mustajab atau kabulkan. Banyak sekali waktu-waktu yang akan mustajab atau diijabah Allah di antaranya. Pada waktu bulan Ramadan di saat sahur, di saat akan berbuka puasa dan saat salat tarawih. Banyak yang tidak mengetahui dua waktu itu, yaitu saat sahur antara sebelum imsak, dan saat setelah berdoa buka puasa adalah waktu yang mustajab untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, waktu yang mustajab adalah memanjatkan doa setelah selesai melaksanakan salat tarawih dan witir. 2. Ketika sepertiga malam yang paling akhir, berada sebelum azan subuh mengumandang. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu pada sepertiga malam terakhir seraya berfirman, yang artinya, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. 3. Di waktu hari Arafah. Pengertian hari Arafah adalah hari tanggal 9 Zulhijjah, di mana hari itu semua jamaah haji seluruh dunia sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Menurut riwayat, hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah pun pernah bersabda, yang artinya, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. 4. Pada masa di antara azan dan iqamah. Menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Ahmad. 5. Ketika hari sedang turun hujan. Dikutip dalam riwayat hadis riwayat Bukhari, yaitu sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah tatkala melihat hujan turun, dia akan berdoa, Allahumma syaiban nafi'a, ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang membawa manfaat atau kebaikan. 6. Pada hari Jumat, diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari 935, Muslim 852, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah menuturkan tentang mustajab doa di hari Jumat. Beliau bersabda, yang artinya, di dalamnya terdapat waktu. Jika seseorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya, tentang sebenarnya waktu tersebut. Waktunya mustajab tersebut adalah, berdoa setelah melaksanakan salat asyar dan sebelum masuk waktu maghrib. Dari semua adab dan syarat doa di atas, itulah termasuk beberapa faktor yang bisa menentukan terkabulnya doa-doa kita. Setelah kita telah meyakini bahwasanya kita telah memenuhi adab dan syarat doa tersebut, maka asalkan kita yakin dan percaya, atas izin dan kehendak Allah, pasti dikabulkan doa-doa kita. Namun, kita pun jangan berputus asa dan tenggelam dalam keterpurukan, dan patah semangat saat kita telah bersungguh-sungguh berdoa, juga telah meyakini dan percaya kepada Allah, sudah memenuhi semua syarat dan adab berdoa, dan juga telah memanjatkan doa sesuai dengan waktu-waktu yang mustajab, tetapi belum jua doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada rencana lain dari Allah, karena belum terkabulnya doa-doa kita tersebut, sepatutnya, kita harus mengambil hikmah dari belumnya dikabulkannya doa-doa kita tersebut, di antara lainnya. Penundaan dikabulkannya doa kita, mungkin saja menjadi salah satu ujian untuk kita dari Allah. Allah mau menguji seberapa besar keimanan kita terhadapnya, apakah saat kita diuji, kita akan semakin beriman ataupun malahan semakin menjauh dari Allah, dan malahan semakin buruk iman kita, dan ujian juga berarti tanda sayang Allah kepada kita. Allah inginkan kita selalu mengingatnya,
Coba kalau tidak diuji, pastilah sebagian besar dalam segala hal, kita sebagai makhluk ciptaan Allah tetaplah harus terus berdoa dan sabar. Meskipun sebagai manusia biasa, terkadang kita marah dan kecewa kepadanya, sebab kita merasa tidak satupun doa kita dikabulkan. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah, yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, seorang hamba betul-betul berdoa kepada Allah, sedangkan dia marah kepadanya, karena belum mengabulkan doanya, kemudian dia berdoa lagi kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, hambaku tidak mau berdoa kepada selainku, maka sungguh aku kabulkan doanya." Allah belum mengabulkan doa kita, mungkin Allah sengaja ingin menghapus keburukan kita, makanya Allah sengaja menunda dikabulkannya doa-doa kita tadi, agar bisa menjadi penghapus semua keburukan dan dosa kita selama ini. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak keburukan dan dosa kita terhapuskan, doa kita juga ditangguhkan di akhirat, ataupun digantikan dengan penghapusan dosa. Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, tidak seorang pun yang berdoa, kecuali akan dikabulkan. Tetapi dikabulkannya doa, bisa segera di dunia atau bisa juga ditangguhkan kelak. Dalam riwayat Al-Hakim, atau Allah akan menyimpan pahala seperti doanya itu untuknya. Atau tanpa kita sadari, kita masih pernah memakan yang bukan hak kita, atau juga kita memakan dari hasil yang haram. Maksudnya, memakan hak yang bukan hak miliknya bermakna, mungkin kita pernah makan atau mengambil barang, makanan atau someting tanpa ketahui yang memilikinya, atau juga memakan dari hasil yang haram seperti korupsi. Tidak disegerakan terkabulnya doa kita, bukanlah berarti Allah menolak doa kita hanya dikarenakan waktunya belum tiba. Kita semua seharusnya dapat berkaca dari kisah-kisah Nabi kita yang selalu diuji Allah. Jangan merasa rendah diri ketika doa-doa kita belum jua dikabulkan, terkadang baru 1 tahun atau 2 tahun kita sudah merasa bosan dan lelah berdoa. Padahal Nabi Yakub diuji Allah dengan kehilangan anak kesayangannya, Nabi Yusuf dan lalu mata Nabi Yakub pun menjadi buta. Penderitaan dan cobaan Nabi Yakub berlangsung selama kurang lebih 40 tahun, coba bayangkan, seandainya kita yang mengalami seperti itu. Terkadang, doa kita yang kelihatannya tidak bisa dikabulkan, atau dikabulkan Allah dengan cara yang lainnya. Dikarenakan menurut Al-Quran, setiap doa pastilah akan dikabulkan. Doa yang tidak segera dikabulkan, malahan membuat kita semakin dekat kepada Allah, terus bersimpuh dan terus berdoa kepada Allah. Justru kalau kita tidak diuji, kita sibuk dengan urusan sendiri, sehingga kita lupa dan tidak ingat kepada Allah. Belumnya doa kita diijabah Allah, mungkin masih menunggu proses. Allah Maha Tahu yang terbaik untuk hambanya, mungkin menurut Allah kita belum siap menerimanya. Doa yang terhalang untuk dikabulkan, juga mungkin dikarenakan kita masih berbuat dosa syirik atau dosa maksiat. Penjelasan tentang doa yang disebutkan dalam sebuah hadits ialah, doa adalah intisari ibadah, tetapi itu adalah hadits yang dhaif, lemah. Tetapi menurut hadits yang sahih, ialah, doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam ibadah atau otaknya ibadah, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa doa itu adalah salah satu bentuk ibadah kita, seperti layaknya ibadah salat wajib 5 waktu. Ibadah yang kita lakukan adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman, Surah As-Sariyat, ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Namun supaya ibadah dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar, yakni, pertama harus ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil, dan yang kedua ittiba, bermakna sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa juga adalah gambaran salah satu amalan yang dapat merubah takdir atau nasib hidup manusia, asalkan saat kita berdoa, kita betul-betul bersungguh-sungguh dan menyampaikan kepada Allah dengan kepercayaan yang sepenuh hati, tulus, ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja doa itu mampu menembus arsy sampai Allah berkenan untuk mengabulkan atau mengijabah doa-doa yang telah dimohonkan oleh hambanya. Jadi, tetaplah terus berdoa, jangan pernah bosan memohon dan memanjatkan doa kepada Allah. Allah hanya meminta kita untuk sabar dan salat sebagai penolong kita, seperti firman Allah Al-Baqarah
Ayat 153, Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Janganlah pernah bimbang dan gelisah atas ujian ataupun cobaan yang datang kepada kita, dan janganlah mengeluh ataupun marah atas kepahitan hidup yang terus datang. Tetap berpikir positif atas ketentuan Allah, jangan mudah menyimpulkan sesuatu menjadi buruk atau berburuk sangka suzon kepada Allah. Tetap bersangka baik atas ketentuan dan ketetapan Allah. Semoga kita tetap menjadi manusia yang selalu mengkoreksi diri atau bermuhasabah, dan tetap yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang terjadi, selalu berusaha untuk berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik dari kemarin, baik dari agama, tingkah laku dan sifat kita. Terus berusaha hijrah menuju keimanan dan akhlak yang baik. Kita hidup di dunia hanya sementara, dan kita akan hidup kekal abadi di akhirat, dan tujuan kita dihidupkan di dunia ini hanya semata-mata untuk menyembah dan taat kepada Allah. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua diberikan taufik untuk bisa melakukan tobat nasuha. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.